Saya pun balik-balik tengok berapa ramai dalam kalangan yang hadir ini guru-guru kita yang turut sama untuk memeriahkan lagi majlis kita pada pagi ini. Jadi saya sebenarnya sangat mengharapkan agar majlis-majlis yang seperti ini dapat kita teruskan dalam usaha untuk kita mengeratkan lagi hubungan antara kita sesama warga, di samping untuk kita berkongsi ilmu ataupun untuk kita sama-sama memberi dan menerima ilmu daripada sesiapapun yang mungkin akan menjadi host dalam majlis yang kita adakan. Saya sebenarnya telah dimaklumkan oleh Encik Khalisam kemarin, dan saya mohon maaf. Memang sebenarnya majlis ini dirancang pada jam 8.30, tetapi saya rasa 8.30 itu terlampau lambat. Saya fikir ada baiknya untuk kita adakan lebih awal supaya nanti kita boleh membuat kerja-kerja lain, khususnya pada waktu cuti ini. Jadi walau bagaimanapun kita mengharapkan rakan-rakan guru akan masuk bukan untuk semata-mata kita dengar ceramah ataupun kita dengar perkongsian ilmu, tetapi ini sebagai tanda sokongan kita terhadap majlis yang kita adakan, yang mana semua ini sebenarnya menjurus kepada usaha untuk kita bersama-sama dengan para pelajar kita melahirkan rasa cinta dan kesyukuran terhadap nikmat kemerdekaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baiklah tuan-tuan, rakan-rakan guru, anak-anak pelajar sekalian, sebelum saya bercakap lebih panjang, saya nak minta masa sampai jam berapa saya dibenarkan untuk bercakap ini. Khalisam, sampai jam berapa saya? Ustaz, majlis kita ni sampai jam 9 Ustaz. Boleh je kalau jam 9? Ustaz. Ya. Sampai jam 9 ya? Ya, boleh. Baiklah. Panjangkan pun. Ya. Tak apalah, kalau sekiranya mungkin ada yang perlu untuk saya cakap, mungkin semua ini adalah bukan untuk mengajar tuan-tuan ataupun memberikan satu ilmu yang baru, ya, tetapi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah merupakan, mungkin kita kata seperti mana yang disebut oleh Alvin Toffler, ya, seorang futuristik yang mengatakan bahawa sekarang ini dalam kita katakan zaman ataupun abad globalisasi memerlukan manusia untuk relearn, untuk belajar semula. Tapi dalam arti kata, kita kata bukan belajar secara hakiki, tetapi untuk kita mengulang semula atau untuk kita memperingati semula yang memang mungkin ilmu itu telah kita miliki. Ya. Baiklah, jadi saya kembali kepada ini sekadar untuk kita katakan mencabar minda kita, ya. Sebab selalu kita menggunakan istilah-istilah yang kadang-kadang kita tidak mempunyai satu tapak yang jelas. Contohnya pada pagi ini ataupun sebelumnya, dan selalu saya komen, ya, selalu saya kita katakan memprotes, ya, istilah-istilah yang kadang-kadang tidak kita merujuk kepada fakta. Mungkin inilah yang mungkin disebutkan oleh
mantan Presiden Filipina, yaitu Ozzy Rizal ataupun Jos Rizal, yang mana kita lebih kepada mempercayai sesuatu tanpa kita berpijak kepada fakta, ataupun tanpa kita adanya suatu kita katakan satu arena perdebatan untuk kita memurnikan satu istilah yang mungkin sudah established kita gunakan. Contoh yang saya katakan di sini yaitulah ini bukan saya kata jangan disalah tafsir bahwa saya tidak bersetuju, tetapi mungkin perlu untuk kita mencari suatu dasar yang kuat untuk kita mengatakan istilah hari kebangsaan. Saya sebenarnya lebih suka mengatakan bahwa pada hari ini, kalau kita nak menghubungkan antara hari kemerdekaan dengan tarikh yang ada pada hari ini, yang kita peringati pada setiap tahun, lebih suka saya mengatakan hari ini, dan yang mungkin akan kita ulang pada tahun-tahun yang akan datang sebagai sambutan hari kemerdekaan. Bukan saya katakan tidak tepat, tidak, tetapi mungkin untuk orang-orang yang ingin untuk mengkaji lebih jauh, yang kita katakan sebagai polemik, untuk orang-orang yang mempunyai pengetahuan ataupun para ahli akademik, perlu untuk kita mencari fakta yang lebih jelas. Apa kaitan hari kebangsaan dengan 31 Ogos 1957? Sebab kalau kita merujuk kepada kamus ataupun komen-komen daripada pakar, apa yang dimaksudkan dengan kebangsaan itu adalah identiti sesuatu bangsa, ataupun kita kata sikap yang ditunjukkan oleh rakyat penduduk sesuatu negara itu terhadap perasaan cinta kepada bangsanya. Dan juga mungkin kita boleh sebut sebagai perasaan cinta sebagai warga negara. Tetapi kalau kita rujuk kepada fakta sejarah, adakah, saya ingat Umron pun ada di sini, orang sejarah, nanti mungkin kita boleh kaji. Saya tidak tahu master adakah dalam talian ini. Ini dalaman kita ya, jangan keluarkan. Ya, jangan keluarkan keluar, tetapi mungkin kita jadikan ini bahan perdebatan untuk kita memperluaskan ilmu kita. Khususnya anak-anak saya yang ada dalam talian pada masa ini. Sebab kalau kita merujuk kepada sejarah, adakah perasaan kebangsaan itu, ataupun yang merasakan satu kecintaan ataupun identiti Melayu itu tidak wujud sebelum 31 Ogos 1957. Kalau kita katakan tidak pernah wujud, dan wujudnya selepas 1957 ataupun bertepatan pada 31 Ogos 1957, maka saya bersetuju bahwa hari kebangsaan itu adalah merupakan satu nama yang sangat sinonim dengan hari kemerdekaan. Tetapi apabila saya baca sejarah dan saya kaji perjalanan sejarah negara kita, mungkin kita masih ingat lagi pada tahun 1946. 1946 adalah merupakan satu detik, satu tarikh yang sangat tidak disenangi oleh orang-orang Melayu pada ketika itu. Karena pada ketika itu adanya perancangan daripada British ataupun penjajah yang cuba untuk menubuhkan Malayan Union, yang mana apabila adanya cadangan untuk menubuhkan Malayan Union pada tahun 1946, bukankah pada ketika itu semangat kebangsaan orang Melayu telah wujud?
yaitu sebelum 31 Ogos 1957. Dan apabila berlakunya penentangan orang-orang Melayu terhadap penubuhan Malian Union, itu menunjukkan bahwa perasaan cinta negara, bahwa identiti bangsa Melayu itu sudah ada pada ketika itu. Jadi maka sewajarnya kalau kita katakan hari kebangsaan bukan hanya pada 31 Ogos 1957, tetapi sebelum itu sudah ada kita katakan semangat kebangsaan yang lahir dalam kalangan orang-orang Melayu pada ketika itu. Dan kita lihat pada tahun 1990-an, apabila Tun Dr. Mahathir menentang apabila adanya asimilasi budaya antara orang bukan Melayu menyerap ke dalam budaya orang Melayu, dan adanya cobaan, adanya cadangan untuk melahirkan satu komponen budaya hasil daripada asimilasi antara kedua kaum ini, ataupun kedua bangsa Melayu dan bukan Melayu. Tun Dr. Mahathir Mohamad menolaknya, dan beliau mencadangkan supaya adanya dasar bangsa Malaysia. Nah, maka itu kalau kita melihat hari kebangsaan itu sebelum dan selepas sudah ada. Nah, maka itu saya mengajak kepada tuan-tuan untuk kita kaji balik tentang penggunaan istilah. Ini dalaman saja. Ini dalaman kita. Ini saya punya pandangan, dan mungkin guru-guru, rakan-rakan guru, dan mungkin anak-anak boleh berfikir apakah istilah yang tepat untuk kita gunakan untuk sambutan ini. Adakah hari kemerdekaan ataupun hari kebangsaan? So, kita tidak mau istilah yang kita gunakan itu, kadang-kadang kita hanya seperti yang disebutkan oleh Ozzy Rizal, kita berdasarkan pandangan yang tidak berpegang kepada fakta. Ya? Nah, itu lontaran pertama, ya, yang mungkin boleh kita fikirkan pada pagi ini. Ya? Oke, baik. Sekarang kita lihat. Kita pergi kepada kemerdekaan dalam konteks Islam. Ya, nanti saya akan bawa kepada konteks dan kita bandingkan dengan konteks yang bukan Islam. Ya, oke, baik. Dalam sejarah perkembangan Islam, Islam tidak pernah mengenal penjajahan. Islam tidak pernah mengenal istilah penaklukan, seperti mana istilah yang telah digunakan oleh ramai para pakar sejarah ataupun yang telah pakai oleh orang-orang yang bukan Islam. Sebab kalau kita melihat dalam sejarah perkembangan Islam, Islam tidak gunakan penjajahan, tetapi Islam menggunakan perkataan pembukaan. Seperti contohnya Fathul Mekah. Dan di dalam surah Al-Fath ayat 1, Allah menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina. Yang mana ayat ini, kalau kita melihat secara teks, mungkin agak sukar untuk kita mengatakan bahwa penggunaan perkataan fatahna laka fatham mubina itu. Tetapi kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Qurtubi dan As-Suyuti, dia merujuk perkataan fatahna laka ataupun fathah ini kepada 3 istilah. Yang pertama digunakannya sebagai Baitur Ridwan, yang kedua digunakannya sebagai Fathul Mekah, dan yang ketiga sebagai perjanjian Hudaibiyah. Tetapi semua itu adalah merupakan satu rentetan peristiwa yang membawa kepada Fathul Mekah ataupun pembukaan kota Mekah. Walaupun ramai dalam kalangan orientalis yang mengatakan bahwa Islam sebenarnya merupakan seorang penakluk
ataupun Islam merupakan agama penakluk. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh dan kita bandingkan antara istilah penaklukan dan penjajahan yang diguna pakai oleh orang-orang yang bukan Islam dengan orang Islam, ternyata bahwa sebenarnya penjajahan dan penaklukan yang diguna pakai istilah itu oleh orang yang bukan Islam terhadap Islam jauh pengertiannya daripada apa yang berlaku, realiti yang berlaku dalam isu penjajahan dan penaklukan pada masa kini. Maka itulah saya melihat dan kita melihat kepada sejarah dan kita melihat kepada fakta bahwa sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini adalah merupakan suatu pandangan yang mana semuanya itu menjurus kepada memburukkan Islam. Seperti mana yang ditulis oleh seorang pakar sejarah, yaitu di Lacy O'Leary dalam bukunya Islam at Crossroad, yang mana dia menyifatkan bahwa Islam merupakan sang penakluk yang telah mengembangkan sayap Islam dan menyiarkan Islam dengan menggunakan mata pedang. Tetapi semua itu telah dinafikan oleh pakar-pakar sejarah yang lain, yang mana mereka mengatakan apa yang disebut oleh Lacy O'Leary itu adalah merupakan satu mitos dan tidak pernah berlaku dalam dunia Islam. Coba kita tengok sejarah. Dalam sejarahnya, sewaktu dinasti Umayyah masuk ke Spanyol, yang mana telah memerintah Spanyol tidak kurang 800 tahun. Tetapi apa yang berlaku di Spanyol selama 800 tahun di bawah pemerintahan Islam, tidak ada seorang pun yang dipaksa atau dibunuh atau dihalau keluar daripada negaranya, daripada Spanyol oleh Islam. Berbanding dengan apa yang dilakukan oleh tentera salib yang masuk ke Spanyol, yang memaksa orang-orang Islam menukar agamanya, dan orang-orang Islam dibunuh, bahkan azan telah dilarang sama sekali. Ini kita melihat bagaimana konsep penjajahan yang disebut oleh Lacy O'Leary, yang mengatakan bahwa Islam merupakan penjajah. Tetapi sebenarnya Islam bukan penjajah. Islam sebenarnya meluaskan empire, peluasannya itu dengan menggunakan perkataan membuka. Maka itulah apabila kita lihat dan apabila kita perluaskan ilmu kita, apa sebenarnya dasar yang menjadi keutamaan kepada peluasan wilayah Islam dengan menggunakan perkataan pembukaan. Coba kita tengok, ada satu ayat Al-Quran yang Tuhan sebut, uzina lilladina yuqataluna bi'annahum zulimu. Satu. Dasar pembukaan ataupun peluasan wilayah Islam adalah pertama berdasarkan kepada kezaliman yang berlaku dalam sesuatu wilayah atau suatu negara itu. Maka Islam bertanggung jawab untuk membukanya. Dalam arti kata lain, mungkin boleh saya katakan bahwa istilah pembukaan ini dalam kacamata Islam adalah suatu tempat yang belum diduduki, dengan istilah belum ada lagi sinar ataupun kita katakan sebagai satu budaya kehidupan yang menjurus kepada kesejahteraan. Belum ada pada ketika itu. Maka itulah Islam datang bukan untuk menakluk, tetapi untuk membukanya atas dasar berlakunya kezaliman dalam tempat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melihat kepada firman Allah. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatalukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Yang mana Allah menyebutkan Allah tidak menghalang kamu
kalau kita katakan mentaati ya seorang pemimpin, selagi mana dia itu tidak membunuh kamu ataupun mengusir kamu keluar daripada negara kamu. Maka kalau kita melihat konsep yang disebut penjajahan oleh para orientalis dan orang-orang yang memusuhi Islam, dengan istilah penjajahan ini, saya melihat bahwa istilah itu sebenarnya merujuk kepada 3 perkara berdasarkan kepada ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama, apabila berlakunya kezaliman. Yang kedua, apabila berlakunya pembunuhan. Dan yang ketiga, apabila berlakunya pengusiran umat-umat Islam daripada sesuatu tempat atau manusia pada sesuatu tempat. Nah, maka itulah apabila yang disebut penjajahan oleh para orientalis terhadap Islam, konotasi awal dan akhirnya sebenarnya membawa kepada kesejahteraan dan keharmonian. Kita lihat lagi contoh di tanah Arab. Di tanah Arab berapa tahun sejak 1400 tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu Islam menguasai tanah Arab. Sekiranya istilah penjajahan digunakan terhadap Islam dengan maksud penjajahan yang berlaku pada masa sekarang, sudah pastilah tanah Arab tidak ada orang yang tidak Islam. Tetapi sekarang ini kalau kita melihat tidak kurang daripada 14 juta orang Kristen Koptik yang ada di Mesir, di tanah Arab. Dan begitu jugalah apa yang berlaku di wilayah India. Seperti contohnya Kesultanan Delhi, kemudian Kesultanan Bengal, dan juga empire yang besar, Mogul, yang ada di India, menguasai India pada ketika itu. Kalau kita menggunakan istilah penjajahan dalam konteks dan kacamata yang dipahami pada masa sekarang, sudah pastilah India itu diduduki oleh keseluruhannya orang Islam. Tetapi apa yang kita lihat sekarang, 80% orang yang ada di India tidak Islam. Walaupun dalam sejarah Islam sudah memerintah India tidak kurang daripada 1000 tahun. Nah, ini yang kita lihat. Bahwa sebenarnya konsep penjajahan ataupun penaklukan itu tidak sesuai untuk kita masukkan, untuk kita gunakan dalam kita menafsirkan apa yang kita sebutkan sebagai perluasan wilayah dalam Islam. Satu lagi, saya nak bagi anak-anak untuk kita paham. Saya nampak pun baru 8.34 ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, la taftahanna al-Qastantaniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Yang mana Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu telah mengatakan bahwa sesungguhnya kota Konstantinopel akan ditakluk, sedangkan Rasulullah SAW bercakap pada ketika itu, kita katakan masa yang begitu lama. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan satu jaminan bahwa kota Konstantinopel itu Konstantinopel itu adalah merupakan suatu benteng pertahanan yang begitu besar, akhirnya nanti akan dapat dikuasai oleh orang-orang Islam, akan dapat dibuka oleh orang-orang Islam. Sehingga kan Rasulullah SAW mengatakan bahwa pemimpin yang dapat menguasai kota Konstantinopel itu adalah merupakan sebaik-baik pemimpin, dan tentera yang mengikutinya itu adalah merupakan tentera yang sebaik-baik tentera.
Dan sekarang kita melihat selepas 7 atau 800 tahun, yaitu lebih kurang 7 hingga 8 abad, yaitu pada 1453, kota Konstantinopel telah dapat ditawan oleh orang Islam. Apa yang menarik di sini, sekiranya konsep penjajahan kita gunakan kepada orang Islam yang masuk ke kota Konstantinopel itu sama dengan konsep yang ada pada masa sekarang, sudah pastilah orang-orang yang ada di kota Konstantinopel pada ketika itu mungkin akan dibunuh atau dihalau keluar. Tetapi konsep yang telah digunakan oleh Islam dalam istilah penjajahan dengan membuka dan meluaskan wilayah Islam, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah ketika Tariq bin Ziyad pergi ke Afrika Utara, yang mana Rasulullah kata, apabila kamu sampai ke Afrika, maka pastikan ikut etika perang, ikut etika yang betul di dalam usaha untuk kamu meluaskan wilayah dan jajahan Islam. Yaitulah yang pertamanya, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua-tua, jangan rosakkan rumah ibadah, jangan kamu rosakkan tanam-tanaman, dan yang terakhir, jangan kamu serang musuh kamu pada waktu subuh. Walaupun diprotes oleh para sahabat, kenapa tidak waktu subuh? Karena Rasulullah kata, sesungguhnya pada waktu subuh itu, disitulah anak-anak sedang tidur, disitulah orang tua sedang tidur, disitulah wanita-wanita kita sedang tidur. Maka Rasulullah ataupun kita kata Islam sangat menjaga etika perang ini. Berbeza dengan penaklukan, penjajahan yang dilakukan pada masa kini, yang sangat jauh berbeza dengan konsep yang telah diterapkan oleh Islam. Contohnya, Israel sewaktu masuk ke Palestina, banyak serangan-serangan mereka itu disasarkan kepada orang awam yang tidak kira sama ada wanita, kanak-kanak, dan mereka diserang pada waktu subuh. Tetapi Islam di bawah seorang pemimpin agung, yaitu Muhammad Al-Fatih, apabila dia masuk ke kota Konstantinopel, Hagia Sophia, yang dalam bahasa Latin disebut sebagai Church of the Holy Wisdom, ataupun gereja kebijaksanaan, ataupun sangat terkenal disebut sebagai Church of the Divine Wisdom, ataupun gereja kebijaksanaan ilahi, telah dibeli oleh Muhammad Al-Fatih dengan duitnya sendiri untuk dijadikan sebagai masjid, dan dipersetujui oleh mereka penduduk-penduduk asal pada ketika itu. Ini kebijaksanaan yang telah diambil, dan ini konsep peluasan wilayah yang kita sebut sebagai penjajahan pada masa kini yang telah dilakukan oleh orang-orang Islam, ataupun makna penjajahan dalam Islam. Fatul Mekah, apabila Rasulullah masuk ke Mekah, yang pertama sekali dibersihkan oleh Rasulullah ialah menghapuskan tidak kurang 360 berhala di sekitar Ka'bah. Lalu memerintahkan Utsman untuk membuka Ka'bah dan dibersihkan apa yang ada di dalam Ka'bah daripada perkara-perkara syirik kepada Allah. Dan apabila Rasulullah keluar menghadap penduduk Mekah pada ketika itu, yang dalam keadaan ketakutan, apa yang bakal dilakukan oleh Rasulullah kepada mereka, Rasulullah kata, kamu semua bebas. Inilah konsep yang telah dilakukan oleh Islam, yang mungkin kita katakan sinonim dengan perkataan penjajahan, tetapi dalam arti kata sebenarnya sangat jauh daripada istilah penjajahan. Maka itu saya tidak bersetuju apabila dikatakan bahwa Islam itu pernah melakukan penjajahan untuk memperluaskan wilayahnya, khususnya dalam arti kata ataupun pengertian penjajahan dengan istilah yang kita guna pakai pada hari ini. Tetapi sayang, ya, kalau kita melihat pada tahun 1934, orang
yang kita katakan yang mengaku Islam tetapi perbuatan tidak Islam, akhirnya telah merusakkan segala kejayaan yang telah ditempuh, yang telah dicapai oleh orang-orang Islam sewaktu masuk ke kota Konstantinopel, yaitulah Kamal Atatürk, yang mana dengan dosanya, dengan revolusi kufurnya, dan juga telah meruntuhkan kekhalifahan yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di kota Konstantinopel pada ketika itu, dengan ditukar kepada republik, yang menyebabkan telah runtuhnya yang kita sebutkan sebagai peradaban yang telah ditinggalkan oleh Islam, yang juga telah mengubah Hagia Sophia yang kita sebutkan tadi itu sebagai museum. Tetapi akhirnya dengan kebijaksanaan yang telah diambil oleh Erdogan pada 1 Julai 2020, ia telah mengembalikan semula Hagia Sophia itu untuk menjadi masjid, walaupun ditentang oleh orang-orang Yunani dan juga orang-orang Uni Eropa yang dikatakan akan memutuskan hubungan antara orang-orang Yunani dengan Uni Eropa. Tetapi Erdogan dengan lantang mengatakan bahwa ini bukanlah merupakan pandangan saya secara pribadi, tetapi ini adalah pendapat orang-orang saya, ini adalah pendapat daripada rakyat saya, dan bukan berdasarkan kepada pendapat orang-orang yang banyak menceritakan tentang hal-hal kami. Ini kita nampak bagaimana konsep yang disebut sebagai penjajahan dalam Islam. Baiklah, jadi kita teruskan, ya. Kalau kita melihat kepada sejarah, ya, bagaimana kita katakan kehebatan Muhammad Al-Fatih di dalam meluaskan empayar penguasaan Islam sehingga kepada benteng pertahanan kuasa atau tentera Rom yang begitu kuat, yang begitu kebal, akhirnya jatuh ke tangan Muhammad Al-Fatih. Kita melihat bahwa apa sebenarnya yang menjadi latar belakang di sebalik itu, yang mungkin untuk menjadi pengajaran kepada anak-anak kita, ya. Yang pertama sekali, ya, apabila kota Konstantinopel jatuh ke tangan orang Islam pada hari Jumat pada ketika itu, Muhammad Al-Fatih kita katakan keliru, ataupun kita katakan berusaha untuk mencari siapakah imam yang selayaknya untuk menjadikan imam. Maka itulah dia panggil semua tentera dia. Apabila panggil semua tentera dia menghadap, dan dia tanya tiga persoalan. Yang pertama, Muhammad Al-Fatih mengatakan, siapakah di antara tuan-tuan termasuk saya yang hadir pada hari ini yang sejak baliknya pernah meninggalkan solat 5 waktu? Silakan duduk. Tidak ada seorang pun antara tenteranya yang duduk, yang bermaksud bahwa tidak ada di antara tentera-tentera umat Islam ataupun tentera-tentera Muhammad Al-Fatih yang turut serta membebaskan kota Konstantinopel yang tidak ataupun yang pernah meninggalkan sembahyang mencapai waktu balik, daripada rentang balik sampai mereka menakluk kota Konstantinopel. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih bertanya, barang siapa di antara tuan-tuan yang hadir pada hari ini yang pernah meninggalkan solat sunat Qabliyah dan Ba'diyah daripada sejak balik sampai sekarang, silakan duduk. Maka sebahagian daripada tenteranya duduk. Berarti menunjukkan bahwa ada dalam kalangan tenteranya yang sejak balik meninggalkan solat sunat Qabliyah dan Ba'diyah. Maka yang tersisa ini, Muhammad Al-Fatih bertanya lagi, sesiapa dalam kalangan kamu sejak balik
Sehingga sekarang yang pernah meninggalkan solat sunat tahajud, maka semua tenteranya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Maka ini menunjukkan bahawa seorang pemimpin hebat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ni'mal amiru amiruha wa li ni'mal jaishu dzalika jaish." Itu adalah Muhammad Al-Fatih yang memiliki sifat tidak pernah meninggalkan solat sejak balik sampailah pada saat itu, yang tidak pernah meninggalkan solat sunat qabliyah sampailah pada ketika itu, dan orang yang tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud sampailah pada ketika pembukaan kota Konstantinopel pada ketika itu. Nah, maka inilah yang mungkin anak-anak yang ada dalam talian sekarang kita jadikan sebagai satu pengajaran. Kenapa? Sebab sebenarnya Muhammad Al-Fatih dalam sejarah, sewaktu dia memimpin tentera untuk melawan kota Konstantinopel itu, umurnya baru 23 tahun. Walaupun ada yang mengatakan umurnya baru 21 tahun. Maka inilah yang sepatutnya untuk kita jadikan sebagai contoh, khususnya dalam usaha kita untuk memerdekakan diri kita, memerdekakan perasaan kita, memerdekakan keseluruhan jiwa dan raga kita dengan menggunakan pendekatan seperti mana pendekatan yang digunakan oleh Muhammad Al-Fatih. Karena sekarang ini kalau kita melihat apa yang kita sebut sekarang kemerdekaan secara fisikal sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang sebagaimana yang disebut oleh mantan Perdana Menteri kita. Penjajahan zaman sekarang ini berlaku secara neokolonialism. Yaitu penjajahan gaya baru. Yang telah disebut oleh Alvin Toffler sebagai borderless wall. Ataupun Kenichi Omahi disebut sebagai global village. Dan banyak lagi istilah-istilah yang telah digunakan pakai untuk menggambarkan bahwa penjajahan pada ketika ini, pada masa sekarang ini bukan lagi penjajahan secara fisikal. Sebab kalau kita melihat kepada sejarah dan kita melihat kepada fakta, bagaimana ketika mantan Presiden Israel Ben Gurion, dia mengatakan bahawa pada masa sekarang ini kita tidak akan dapat melenyapkan, tidak akan dapat mengalahkan orang-orang yang ada di Palestina ataupun secara keseluruhan orang Islam, tidak akan dapat kita kalahkan. Melainkan satu cara untuk kita mengalahkan orang Islam, yaitu dengan cara kita pisahkan mereka itu daripada Al-Quran. Kita pisahkan mereka itu daripada semangat jihad. Nah, maka itulah kalau kita sebut sebagai Al-Quran, kalau kita sebut sebagai semangat jihad, itu merujuk kepada suatu sistem nilai yang merujuk kepada konsep keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka itulah apabila dilontarkan istilah yang kita sebut sebagai penjajahan, yang disebut sebagai ghuzwul fikri, ataupun penjajahan dari segi pemikiran kita, maka itu telah disambut oleh para pemikir-pemikir dan ahli-ahli futuristik ataupun orang-orang yang mengkaji zaman yang akan datang dengan cabaran yang tidak mungkin untuk kita melepaskan diri daripadanya. Seperti antaranya seperti Alvin Toffler dan banyak lagi para futuristik yang lain. Yang mana mereka mengatakan ancaman penjajahan pada masa sekarang ini dia merujuk kepada paling kurangnya kepada 4F. Yang kita kata sebagai food. Yang kedua kita sebut sebagai fashion. Yang ketiga kita sebut sebagai fun. Dan yang terakhir kita sebut sebagai film. Ini yang merupakan satu bentuk penjajahan gaya baru yang telah digunakan oleh para orientalis ataupun orang-orang yang tidak senang dengan kita katakan perkembangan Islam. Mereka gunakan cara ini.
Yang pertama sekali kalau kita sebut food. Dalam Islam, dalam Quran disebut wa kulu washrabu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka makanlah kamu daripada apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal lagi baik. Bukannya sekadar halal, tetapi yang baik. Tetapi sekarang kalau kita melihat yang menjadi kegemaran para remaja kita. Kenapa saya sebutkan remaja? Sebab kita melihat bahwa kalau kita melihat kepada sejarah, maka itulah kalau kita pelajari sejarah bahwa orang-orang yang menjadi tulang belakang terhadap kekuatan Islam ataupun kejayaan terhadap peluasan wilayah Islam ialah mereka-mereka yang terdiri daripada remaja yang mempunyai umur yang kita katakan tidaklah umur yang terlampau tua, tetapi mereka daripada kalangan umur remaja. Contohnya seperti Ali bin Abi Thalib sudah mula berjuang ketika umur 10 tahun. Demikian juga dengan Anas bin Malik, umur baru 10 tahun. Dan kemudian kalau kita melihat Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun umurnya. Kemudian Usama bin Zaid 18 tahun umurnya. Kemudian Zubair al-Awwam pun 17 tahun. Dan baru tadi saya sebutkan Muhammad al-Fatih umur antara 21 hingga 20 tahun umurnya. Maka memang betul seperti apa yang disebut dengan oleh Yusuf al-Qaradawi. Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa Mesir, kekuatan Mesir itu bukan disebabkan karena minyak ada di Mesir. Bukan karena kapas yang ada di Mesir. Tetapi Mesir itu kaya karena Mesir mempunyai suatu aset yang sangat penting, yaitu kaum remaja yang ada di bumi Mesir. Dan demikian juga M. Natsir ketika mengulas tentang pembangunan di Indonesia, dia mengatakan bahwa sebenarnya remaja adalah merupakan tulang belakang terhadap pembangunan yang ada di Indonesia. Dan maka itulah anak-anak sekalian, dalam misi ataupun dalam kita memperingati hari kemerdekaan ini, maka kita fokuskan kepada kaum remaja kita dan juga peranan golongan tua untuk memastikan bahwa golongan muda ini dia akan lahir dan membesar, dia akan berkembang satu bentuk peradaban dan budaya yang selaras dengan Islam. Itu yang saya sebutkan tadi, makanan. Para remaja kita disajikan dengan bermacam-macam makanan yang ada di pasaran, yang mana kadang-kadang tidak pasti tentang halal dan haramnya. Belum lagi kita persoalkan dari segi kandungannya, seperti minuman-minuman yang ada di pasaran yang mengandungi benda-benda yang tidak sepatutnya. Bahkan kalau kita melihat contoh dia seperti Coca-Cola, kandungan gulanya berapa, dan kemudian lain-lain kandungan yang tidak pasti dari segi halal haramnya, telah menjadi suatu kegemaran ataupun menjadi suatu yang dikonsumsi oleh kaum remaja. Sedangkan kalau kita melihat banyak lagi makanan-makanan lain yang sah dan pasti dari segi hukum halal haramnya, dan juga yang pasti dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pertumbuhan remaja kita pada masa kini. Itu yang pertama, yang anak-anak perlu untuk kita berubah dan untuk kita jadikan sebagai pengajaran dalam usaha kita menyambut hari kemerdekaan kita. Sebab kata orang, untuk kita mencapai kemerdekaan itu sebenarnya tidaklah sesusah sepayah untuk kita mempertahankan kemerdekaan itu, untuk kita mengisi kemerdekaan itu, untuk kita memastikan supaya kemerdekaan itu terus untuk kita capai, untuk terus kita berada di dalamnya dalam bentuk budaya peradaban dan kehidupan
yang sejahtera, yang membawa kepada keharmonian. Yang seterusnya, fun, hiburan. Sekarang ini kalau tuan-tuan kita tengok, ya, hiburan adalah merupakan suatu bentuk kita katakan pengaruh yang banyak mempengaruhi para remaja kita. Contoh sekarang ini kalau kita tengok handphone, dalam handphone banyak hiburan. Dan sekarang ini yang jelas dan kita rasakan dan sekarang kita alami. Bagaimana handphone bukan digunakan untuk kita mencari ilmu ataupun untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi digunakan untuk bermain. Karena dalam handphone itu bermacam-macam jenis permainan yang ada di dalam. Yang sangat mempengaruhi dan sangat mempengaruhi tumpuan para remaja kita. Bahkan ada yang sanggup untuk tidak tidur malam semata-mata nak bermain game. Ada yang sanggup untuk kita katakan melupakan peperiksaan, melupakan ujian karena ingin melayani game-game yang ada dalam handphone. Dan banyak lagi yang kita lihat hiburan-hiburan yang berbentuk memesongkan kekuatan keimanan orang-orang Islam, untuk memesongkan kita katakan budaya orang-orang Melayu, asal budaya orang-orang Melayu yang penuh dengan adab dan kesopanan yang baik. Dan yang seterusnya kita sebut sebagai fashion. Sekarang kita tengok dalam satu surat kabar, saya tengok, saya kadang-kadang tidak menerima satu bentuk fashion yang disajikan, bentuk pakaian orang Islam telah didesainkan, fashion pakaian musim panas, fashion pakaian musim sejuk. Ini semata-mata dibuat untuk kita katakan mengelirukan kepahaman para remaja kita terhadap konsep penerapan syariat Islam yang sebenar. Yang kita tengok konsep pakaian yang disajikan oleh Islam yang dulu pernah jadi viral apabila ada seorang penghuni sebuah hotel yang mandi di kolam renang hotel dengan memakai tudung, tetapi hanya memakai bikini ataupun kita katakan bikini mandi ataupun kita katakan seluruh dalam saja. Yang mana mereka mungkin salah paham tentang konsep pakaian yang sepatutnya dibenarkan dalam Islam. Ini kita tengok. Lain lagi yang kita sebut sekarang ini yang dikatakan sebagai body fit dan macam-macam lagi istilah. Yang mana semua itu adalah merupakan satu bentuk fashion pakaian yang mana semata-mata didesain untuk kita katakan mengelirukan orang-orang Islam, khususnya para remaja kita. Dan kita lihat yang terakhir, film. Berani saya katakan bahwa tidak kurang 80%. 80% film-film yang ada, yang disajikan di kaca-kaca TV kita masa kini, semuanya bertemakan kepada percintaan. Semuanya bertemakan kepada melahirkan para remaja kita khususnya dalam kelangan mereka yang membuang masa untuk melayan perasaan. Nah, maka inilah yang merupakan suatu yang harus kita fikirkan, yang sepatutnya harus untuk kita membuat satu kajian.
bagaimana satu sistem penjajahan gaya baru yang dibuat oleh orang-orang yang memang tidak sehaluan dan tidak menyetujui budaya Islam untuk merosakkan budaya dan peradaban Islam, khususnya dalam kalangan anak-anak kita. Nah, maka itulah saya melihat bahwa konsep ataupun kita sebut sebagai pengertian penjajahan tidak pernah dikenal dalam Islam. Tetapi penjajahan yang dimaksudkan oleh orang di luar Islam terhadap Islam itu adalah merupakan suatu bentuk penjajahan yang membawa kepada keharmonian, yang membawa kepada kesejahteraan kehidupan terhadap orang-orang ataupun penduduk-penduduk yang dikatakan dijajah oleh orang Islam. Dalam sejarah pun kita tengok, negara kita dijajah oleh Portugis. Kita boleh tanya sekarang, yang mungkin nenek-nenek kita, yang mungkin hampir kan generasi yang pernah sezaman dengan Portugis, ataupun kita katakan penjajahan yang dilakukan, yang dibuat oleh Portugis pada tahun 1511 sehingga 1641, yang lebih kurang 130 tahun. Dan dalam satu buku saya pernah baca, apabila Alfonso de Albuquerque dia masuk ke Melaka, apa yang dia buat? Mereka telah menggali kubur-kubur yang ada di Melaka pada ketika itu, dan mayat-mayatnya itu dibakar, dan batu-batu nisan mereka itu telah digunakan untuk membangun kota Formosa. Dan demikianlah juga apa yang dibuat oleh Belanda, yang dibuat oleh British, yang dibuat oleh Jepun. Konsep penjajahan yang pakai oleh mereka itu memang jauh berbeza dengan konsep pembukaan ataupun peluasan wilayah dalam Islam. Maka itulah, tuan-tuan, anak-anak yang dihormati sekalian, sempena untuk kita memperingati bulan kemerdekaan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk kita membangun satu konsep kemerdekaan yang selari dan sejajar dengan kehendak dan syariat Islam. Sebagai guru, bagaimana caranya untuk kita membawa murid-murid kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan satu konsep, ataupun kita katakan sebagai satu bentuk pendidikan yang membawa kepada kecemerlangan. Bagi melahirkan anak-anak kita nanti akan menjadi pewaris dalam mempertahankan kemerdekaan yang ada dalam negara kita sekarang. Dan demikian juga dengan para pelajar kita yang ada dalam talian ini. Marilah kita membangun semula jiwa kita, jiwa yang merdeka. Membangun pemikiran kita, pemikiran yang merdeka. Bukan pemikiran-pemikiran yang dijajah. Bukan pemikiran-pemikiran yang tidak kita katakan tidak berpandu kepada fakta. Tetapi kepada satu bentuk pemikiran yang membangun, satu bentuk pemikiran yang boleh membawa kepada kecemerlangan. Marilah kita belajar daripada sejarah. Marilah kita belajar daripada apa yang telah nenek moyang kita rasai sebelum ini. Yaitu sewaktu kita berada dalam penjajahan, para penjajah kita, di mana orang-orang kita telah dihalang untuk mereka memajukan diri. Orang-orang kita telah dilarang untuk meluaskan ilmunya. Orang-orang kita telah diperbodohkan oleh para penjajah, supaya tidak lahirlah negara-negara yang pernah dijajah itu tidak akan wujudnya dalam dalam kalangan mereka itu. Orang-orang yang boleh membangun negara itu. Dan orang-orang para penjajah memberikan satu, kita katakan suntikan ataupun satu bentuk kita katakan penjajahan ataupun satu bentuk halangan yang secara tidak langsung untuk memastikan sebuah negara itu akan tetap terus dijajah.
Maka sekali lagi, saya pikir sudah jam 9 lebih ya, jadi kita tamatkan dengan kesimpulan yang mungkin boleh saya ambil daripada peringatan Hari Kemerdekaan pada hari ini, dengan satu ayat Quran yang mana Tuhan sebut dalam surah As-Saff ayat 8, yuriduna liyutfi'una nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang mana kalau kita melihat orang-orang yang ada di luar sana, mereka yang memusuhi Islam, mereka sebenarnya mau memadamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan perkataan-perkataan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ingin menyempurnakan cahaya agamanya, walaupun dia ditentang dan dibenci oleh orang-orang yang kafirun. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang ada dalam talian, sempena mengingati hari kemerdekaan kita pada hari ini, marilah kita kembali memerdekakan jiwa kita dengan budaya dan peradaban Islam. Marilah kita memerdekakan jiwa kita dengan keilmuan dan kecemerlangan. Marilah kita membangun jiwa dan juga pemikiran kita dalam satu bentuk pemikiran yang membawa kepada pembangunan dan kemerdekaan serta kemakmuran yang sesuai dengan syariat Islam. Saya ingat itu saja yang dapat saya nyatakan. Ya, mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini dapat membawa kepada suatu bentuk dan sistem pemikiran baru dalam bentuk kemerdekaan baru yang menuju ke arah kesempurnaan ataupun kemerdekaan yang sebenar. Mohon maaf atas mungkin ketelanjuran, mohon maaf atas mungkin kita katakan ketelanjuran perkataan yang tidak sepatutnya, dan mohon maaf atas kelemahan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Japran atas ceramah yang telah disampaikan itu tadi. Banyak input yang boleh kita jadikan sebagai teladan. Seterusnya, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, Kelab Rukun Negaraku dan Pusat Sumber Sekolah telah menganjurkan aktiviti seperti pertandingan menulis ulasan buku, teka silang kata, dan memperagakan pakaian tradisional. Untuk maklumat lanjut berkaitan syarat-syarat pertandingan, bolehlah merujuk laman Facebook Pusat Sumber Sekolah SMK Agama Tun Said. Baiklah, sebelum kita bersurai, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan montaj sambutan kemerdekaan di SMK Agama Tun Said sepanjang tahun 2018 hingga 2020. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Wow, 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 guys. Wow, 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 guys. 1957 bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggris, Henry Hazil dan Portugis. Wow, 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 guys. Wow, 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 wow.
maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin hidup mewah? Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Melayu Cina dibalik India, Kadasan Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, dibawa kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Walaupun cantik negeri orang, tentunya Malaysia cantik lagi. Melayu Cina dibalik India, Kadasan Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, dibawa kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Anak Malaysia. Saya 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 anak Malaysia. Hadirin dan hadirat, dengan berakhirnya pertemuan itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa lagi di majlis yang akan datang. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Khalisam dan JK. Terima kasih semua guru yang terlibat. Afham, terima kasih semua yang menyediakan wadah ni ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua guru. Terima kasih semua anak-anak yang sanggup bertahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih juga Ustaz atas ucapan yang diberikan tadi. Okey, untuk guru-guru semua, terima kasih. Anak-anak pelajar, terima kasih kerana menunggu sampai habis majlis.